Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba melintas seperti kilat hitam. Dia muncul di depan Han Li, langsung mengulurkan telapak tangannya dan mencoba mencekik leher Han Li. Han Li sepertinya sudah mengantisipasi hal ini. Saat dia mengulurkan tangannya, Han Li berhenti di jalurnya dan menghindari serangan itu, kemudian berbalik dan menggandakan kecepatannya saat dia terbang menuju danau darah. Petir jatuh. Saat sudah dekat dengan danau, semua cahaya perak menghilang. Sosok Han Li muncul kembali, dan Ewe mengejarnya. "Nah, kamu benar-benar punya banyak trik." Ewe mencibir dan menyerang lagi. Melihat hal tersebut, Han Li tidak mundur, melainkan langsung bertemu dengannya. Dia diam-diam mengoperasikan teknik penekanan penjara iblis surgawi. Garis keturunan roh sejati di tubuhnya juga mulai bergerak. Garis keturunan kera gunung raksasa dan kura-kura hitam distimulasi pada saat yang bersamaan. Salah satu lengannya tiba-tiba membengkak, dan rambut emas seperti jarum baja muncul di atasnya. Potongan baju besi hijau muncul di punggung tangannya. Dia meninju keluar. Tinju raksasa itu bersinar dengan cahaya bintang, tetapi ditekan oleh cangkang kura-kura hitam. Itu bertabrakan dengan pukulan Ewe. Han Li hanya merasakan sakit yang membelah di lengannya. Tubuhnya hanya mundur selangkah. Di sisi lain, Ewe juga mundur selangkah. Di bawah aktivasi teknik penekanan penjara iblis surgawi, garis keturunan roh sejati bisa meledak dengan kekuatan yang begitu kuat. Dia sendiri tidak mengharapkannya. Wajah Ewe membeku, dan matanya menjadi sedikit lebih bermartabat. Tapi kemudian, dia melangkah maju, dan sosoknya tiba-tiba muncul di depan Han Li. Lapisan cahaya kristal muncul di lengannya yang gelap. Dia mengangkat tinjunya dan meninju ke arah Han Li. Saat dia meninju, tidak ada suara angin atau guntur, atau kekuatan 1000 kilogram. Itu terlihat ringan, tetapi kecepatannya sangat cepat. Han Li tertangkap basah. Dia harus mengoperasikan kekuatan garis keturunan kura-kura hitam dan menyilangkan lengannya di depannya. Sebelum pola kulit penyu di lengannya bisa memadat, itu dihancurkan oleh pukulan Eke, dan seluruh tubuhnya dikirim terbang. Tubuhnya meluncur melintasi permukaan danau darah ke sisi lain, memercikkan ribuan gelombang darah saat dia mendarat di samping Violet Spirit. Melihat hal tersebut, Edgar tidak melanjutkan pengejarannya. Sebaliknya, dia berjalan di atas ombak dan segera tiba di tengah danau darah. Dia melihat mayat orang suci yang tergeletak di atas lempengan kristal berwarna darah, dan matanya mengungkapkan ekspresi kompleks dari kenang-kenangan, kebencian, dan keengganan. Dia menggunakan salah satu jarinya seperti pisau dan tiba-tiba menusukkannya ke posisi jantungnya. Pada saat ini, pola rumit yang terukir pada lempengan kristal berwarna darah tiba-tiba menyala, dan lapisan cahaya berwarna darah yang tampak nyata menembusnya, dengan paksa menghentikan telapak tangannya, mencegahnya menusuk. Pada saat yang sama, ledakan tiba-tiba datang dari tepi danau darah. Sosok Han Li sekali lagi meledak dan bergegas mendekat. Pada saat ini, dia telah mengaktifkan teknik penekanan penjara iblis surgawi secara ekstrim. Lebih dari 400 Suan Acu Points di tubuhnya menyala, dan hampir semua energi roh sejati di tubuhnya diaktifkan. Di belakangnya, kera gunung raksasa, Rok guntur bersayap perak, naga sejati, Phoenix surgawi, kura-kura hitam, satu demi satu, bayangan roh sejati muncul di udara, dan satu demi satu, mereka memasuki tubuhnya. Meski tubuhnya tidak berubah, auranya berubah total. Melihat pemandangan aneh ini, ekspresi Nyonya Liu Hua tidak mengungkapkan apapun, tetapi jejak kekaguman muncul di kedalaman matanya. Gu Qianxun dan yang lainnya juga tertegun. Edgar juga memperhatikan perubahan pada tubuh Han Li. Dia tiba-tiba menarik telapak tangannya, dan tanpa sepatah kata pun,
dia menyerah pada mayat orang suci dan mengambil inisiatif untuk mundur 1000 kaki. Tapi setelah itu, tubuhnya meledak lagi, lalu bergegas menuju Han Li. Pada saat yang sama, dia tampaknya telah merangsang semacam kekuatan garis keturunan ras iblis di tubuhnya. Tubuhnya berderak, dan 2 tulang tajam putih tumbuh dari dahinya. Punggungnya menonjol ke atas, dan tulang punggungnya menonjol, menembus kulitnya. Saat penampilannya berubah, aura di tubuh Edgar juga mulai garang. Kabut darah yang merembes keluar dari tubuhnya menjadi keruh, dan bau darah yang menyengat keluar darinya. Saat dia berlari ke depan, tubuhnya sedikit membungkuk, dan posturnya berbeda dari orang normal. Kecepatannya memang sangat cepat. Semua orang hanya bisa melihat bayangan buram yang tiba-tiba bertabrakan dengan tubuh Han Li. Raungan harimau terdengar. Di ujung kepalan tangan Han Li, kekuatan keturunan roh sejati meledak, dan berubah menjadi cahaya putih yang menyilaukan, bertabrakan dengan bau darah yang luar biasa. Bintang putih dan matahari berwarna merah darah meledak pada saat bersamaan. Langit penuh cahaya bintang dan darah bergulir melonjak dan meleleh satu sama lain. 2 kekuatan kekerasan bangkit pada saat yang sama, dan kekuatan dilepaskan ke kehampaan di atas. Di langit, angin dan awan tiba-tiba berubah, dan terdengar suara gemuruh yang keras. Retakan ruang yang meledak terjalin satu sama lain, dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Kemudian, di tepi danau darah, terdengar suara gemuruh yang keras. Edgar, yang menemui jalan buntu dengan Han Li, tiba-tiba memfokuskan matanya, dan tinjunya yang melaju ke depan tiba-tiba ditekan, dan kekuatan yang lebih kuat meledak lagi. Han Li, yang sudah berjuang, telah mencapai puncak garis keturunan roh sejati dan teknik penindasan penjara iblis surgawi. Pada saat ini, dia akhirnya memuntahkan seteguk darah, dan momentum tinjunya menghilang. Aura merah darah berputar dan memadat, dan berubah menjadi bayangan tinju raksasa, membombardir tubuh Han Li dengan keras. Tubuh Han Li langsung terbang seperti layang-layang dengan tali putus, menggambar garis darah di danau darah, dan langsung menabrak dasar danau darah. Sosok Edgar melompat dan turun dari langit, menabrak danau darah. Kedua tinjunya menari, dan dia dengan gila-gilaan menabrak danau darah, pukulan demi pukulan. Danau darah bergetar hebat, dan permukaan danau mulai turun dengan cepat, tetapi masih belum ada tanda-tanda keberadaan Han Li. Kakak Li, wajah si Chuan Kong pucat pasi, dan dia bergumam. Bahkan Ziling, yang dalam keadaan koma, tanpa sadar mengernyitkan alisnya, dan dia tampak sangat kesakitan. Pada saat ini, Han Li, yang berada di dasar danau darah, hanya bisa merasakan bahwa tubuhnya terus-menerus dihantam oleh gunung yang megah. Semua tulang di tubuhnya terasa seperti patah, dan dia bahkan tidak bisa berjuang untuk mengelak. Yang lebih buruk lagi adalah dia tidak hanya merasakan pukulan mendarat di tubuhnya, tetapi bahkan indera ilahinya pun bergetar, mulai menyebar, dan kesadarannya mulai kabur. Selaput ekstrim sejati di tubuhnya telah lama hancur, dan kekuatan bintang yang telah dia padatkan dengan energi terakhirnya juga dengan cepat menghilang. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa jarak antara dia dan Edgar masih terlalu besar. Akhir-akhirnya di sini, rekan Taois Li, pada saat ini, sebuah suara lembut terdengar di benaknya. Suara itu terdengar seperti Dao Xie, tapi juga sedikit asing. Han Li ingin menjawab, tetapi dia bahkan tidak bisa memadatkan indera ilahinya. Rekan Taois Li, aku akan meminjamkanmu kekuatan spiritual asalku, jangan melawan, suara lembut lainnya memanggil. Setelah itu, mata Saint Skeleton yang tergeletak di lempengan kristal berwarna darah tiba-tiba terbuka, dan itu benar-benar terbangun. Dia dengan cepat membentuk segel tangan yang aneh dengan tangannya dan mengarahkan jarinya ke jantungnya. Mengikuti ini, dia mengangkat pergelangan tangannya, menyebabkan cahaya keemasan mengalir keluar dan memadat di ujung jarinya, berubah menjadi butiran emas.
Dengan jentikan biasa dari jarinya, pelet emas itu berubah menjadi busur emas dan melesat ke danau darah dengan sekejap. Omong kosong. Edgar buru-buru melambaikan tangannya untuk menghentikannya, tapi pelet emas itu sepertinya dipandu oleh seseorang, melewati jarinya dan masuk ke dahi Han Li. Itu, Nyonya Liu Hua sangat terkejut melihat ini. Itu kekuatan spiritual surgawi, itu kekuatan spiritual surgawi. Ekspresi si Chuan Kong berubah saat dia merasakan aura yang berasal darinya. Mata Gu Qianxun dipenuhi dengan kebingungan, seolah-olah dia tidak mengenal barang ini. Pada saat ini, danau darah tiba-tiba melonjak, seolah-olah matahari baru saja terbit, dan cahaya keemasan yang cemerlang keluar darinya. Tatapan Edgar berubah. Dia menyadari bahwa tinjunya sebenarnya menjadi sangat lambat, dan di sekitar kehampaan, sepertinya ada benang tak terlihat yang melilitnya seperti jaring, menyebabkan gerakannya menjadi lambat. Apa yang membuatnya semakin terkejut adalah bahwa pikirannya juga menjadi sangat lamban, karena pada saat dia menyadari hal ini, semuanya sudah terlambat. Roda emas berongga besar tiba-tiba muncul di belakangnya. Gumpalan kekuatan hukum waktu mengalir di atasnya seperti riak air, dengan kuat memenjarakannya. Tidak ada keraguan bahwa Edgar kuat. Meskipun dia terikat oleh roda harta karun kebenaran pada jarak sedekat itu, gerakannya tidak sepenuhnya tersegel. Ketika dia menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh di belakangnya, dia justru mencoba untuk berbalik dan menghancurkan roda harta karun itu. Namun, bagaimana mungkin Han Li memberinya kesempatan seperti itu? Sambaran petir emas tiba-tiba melintas, dan pedang hangat awan bambu yang telah ditekan di tubuh Han Li untuk waktu yang lama akhirnya terlepas. Itu bersorak seolah-olah telah diberi kesempatan hidup baru, dan langsung menembak ke arah Edgar. Jarak antara keduanya terlalu dekat, dan hampir seketika, ujung pedang hangat awan bambu hijau menembus perut bagian bawah Edgar. Namun, fisik Edgar sangat kuat, dan kekuatan pedang hangat awan bambu hijau terbatas. Itu hanya bisa menembus dinding luar dantian Edgar, dan tidak bisa melangkah lebih jauh. Pada saat ini, raungan datang dari bawah air, dan cahaya keemasan di telapak tangan Han Li menyala. Dia menggunakan bagian terakhir dari energi spiritual surgawi dan kekuatan fisiknya untuk memukul ujung gagang pedang. Pedang bambu hijau Cloud Swarm akhirnya menembus perut bagian bawah Edgar, dan langsung ke dantiannya. Sinar cahaya keemasan tiba-tiba melintas, dan suara guntur tiba-tiba meledak. Edgar menjerit panjang, dan ada lubang berdarah di dantiannya, dari mana gumpalan asap hitam mengepul. Kemudian, cahaya berdarah di matanya mulai surut, dan matanya kembali ke warna aslinya. Cahaya hitam di tubuhnya juga memudar, tetapi tulang yang menonjol tidak bisa ditarik kembali. Tubuhnya mundur 3 langkah, lalu dia jatuh terlentang. Han Li berjuang untuk berdiri dan terlatih-tatih ke depan. Dia mengeluarkan pedang hangat awan bambu dari dantian Ekoge dan menyapunya secara horizontal dengan alis berkerut, memotong setengah kepala Ekoge. Pada saat ini, dia merasakan gelombang kekosongan. Roda kebenaran dan pedang hangat awan bambu melintas dan kembali ke tubuhnya. Tubuh Han Li berlumuran darah dan pakaiannya compang-camping. Dia melirik Valet Spirit di kejauhan dan bibirnya membentuk senyuman. Kakinya menyerah dan dia duduk di tanah. Nyonya Liu Hua, Gu Qianxun, dan si Chuan Kong semuanya terkejut dengan pemandangan ini. Tuan Kota Edgar, meninggal begitu saja. Gu Qianxun bergumam. Nyonya Liu Hua tidak berbicara dan hanya mengangguk dalam diam. Setelah si Chuan Kong pulih dari keterkejutannya, dia menghela nafas panjang dan duduk di tanah. Han Li duduk bersila dengan susah payah dan menutup matanya setelah menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, dantian emas di tubuhnya dengan cepat menyusut dan menghilang. Energi spiritual abadi di tubuhnya dengan cepat mandek lagi. Sementara energi spiritual abadi di tubuhnya masih bisa beredar, dia buru-buru mengeluarkan beberapa pil penyembuh dari ruang bunga.
Dia hampir menghabiskan semua pil penyembuhan padanya. Bagaimana pil di ruang skala akumulasi dibandingkan dengan pil di luar? Setelah meminum cukup banyak pil, mata Han Li berkedip saat dia memikirkan sesuatu dan meraih tangannya ke dadanya. Sebuah cahaya hitam menyala di tangannya dan sebuah patung hitam muncul. Itu adalah patung yang sama yang dia peroleh dari Dao Master Reflecting Bond. Begitu dia selesai, dantian emas di tubuh Han Li menghilang dan energi spiritual abadi di tubuhnya menjadi sunyi kembali. Dia tidak peduli tentang ini dan menelan pil. Luka-lukanya cepat pulih. Rekan Li, apakah kamu baik-baik saja? Saya tidak berharap Anda memiliki kekuatan seperti itu. Bahkan Edgar bukan tandinganmu. Si Chuan Kong berjalan mendekat dan bertanya. Saya baik-baik saja. Han Li tanpa komitmen melambaikan tangannya dan berjalan ke sisi Violet Spirit, dengan hati-hati memeriksa kondisinya. Melihat dia baik-baik saja, dia menghela nafas lega dan pergi ke mayat Edgar. Dia mengamatinya dengan akal ilahi dan mengerutkan kening. Tubuh Edgar benar-benar kosong, tidak ada apa-apa pada dirinya sama sekali. Bagaimana? Han Li terkejut. Di alam kekosongan skala akumulasi, seseorang tidak dapat menggunakan artefak penyimpanan. Karena itu, semua orang membawa banyak barang. Ramuan, senjata, dan sejenisnya sangat diperlukan. Tapi kenapa tidak ada apa-apa di Edgar? Mungkinkah dia kalah dalam pertempuran sengit? Tatapannya berbalik dan mendarat di cincin tulang putih di tangan kiri Ernie. Cincin itu sepertinya terbuat dari semacam kerangka. Itu memancarkan cahaya putih dan sepertinya merupakan barang yang luar biasa. Han Li merenung sejenak sebelum melepas cincin itu. Kamu punya mata yang bagus. Itu adalah Starry Sky Ring yang saya tempa menggunakan kerangka Starry Sky Beast sebagai fondasinya dan dilengkapi dengan Star Restriction dan Spatial Restriction. Itu bisa digunakan dengan kekuatan bintang-bintang. Suara Nyonya Liu Hua terdengar. Setelah mendengar ini, Han Li melirik Madam Liu Hua. Dia diam-diam mengedarkan energi bintang di tubuhnya dan menuangkannya ke dalam cincin tulang. Pada saat yang sama, indera ilahinya juga menyelidiki bagian dalam Bone Ring. Lapisan cahaya putih muncul dari Bone Ring dan memblokir kekuatan indera ilahinya. Han Li diam-diam mengedarkan kekuatan bintang-bintang di aperture mendalamnya dan menyerang lapisan cahaya putih, lalu cahaya putih hancur dan indera ilahinya memasuki Bone Ring. Ruang di dalam Bone Ring tidak besar. Ukurannya hanya sekitar 20 hingga 30 kaki. Artefak penyimpanan apapun di luar akan jauh lebih besar dari ini. Namun, seseorang tidak dapat menggunakan kekuatan spiritual surgawi di alam kekosongan skala akumulasi. Oleh karena itu, artefak penyimpanan seperti itu sangat berharga. Ruang penyimpanan dipenuhi dengan segala macam hal. Ada ramuan, senjata, inti binatang, dan beberapa buku kuno. Indera ilahi Han Li menyapu hal-hal ini dan dengan cepat mencari. Segera, matanya menyala dan jatuh ke sudut ruang penyimpanan. Ada dua patung di sana. Dia sangat akrab dengan kedua patung ini. Mereka mirip dengan dua patung teknik penindasan neraka iblis surgawi di tangannya. Dia tidak perlu bertanya untuk mengetahui bahwa itu adalah dua patung yang tersisa. Han Li bersukacita di dalam hatinya. Namun, dia tidak mengeluarkannya untuk menghindari menarik perhatian. Dia menarik indera ilahinya dan meletakkan Bone Ring di tangannya. Kemudian, dia memasukkan kedua patung dan ramuan itu ke ruang penyimpanan. Pada saat ini, terdengar suara percikan dari danau darah di dekatnya. Cahaya darah keluar darinya dan dengan cepat melilit tubuh Egi, lalu menarik Egi ke dalam danau dan menghilang. Han Li mengangkat alisnya dan menoleh untuk melihat peti mati kristal. Ekspresi rileks melintas di wajahnya. Pada saat ini, Sasin perlahan terbangun. Meski tubuhnya rusak parah, dia masih bisa berdiri. Pada saat yang sama Sasin bangun, Violet Spirit juga mengerutkan kening dan membuka matanya. Wajah Han Li berbinar saat melihat pemandangan ini. Dia akan segera berjalan,
tetapi matanya berbalik dan dia berhenti. Egi. Sasin melihat sekeliling dan dengan cepat melihat tubuh Egi. Dia terkejut. Jangan khawatir, Tuan Kota Sasin, Egi telah dibunuh oleh rekan Taois Li, kata Nyonya Liu Hua sambil tersenyum. Ekspresi Sasin mereda setelah mendengar ini, dan sedikit keterkejutan muncul di matanya saat dia menatap Han Li, dan dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu. Baiklah, Egi sudah mati, jadi tidak ada lagi yang bisa kamu lakukan di sini. Semua orang bisa pergi, tapi rekan Daois Li akan tetap tinggal. Suara berwibawa terdengar dari dalam peti mati kristal, dan itu adalah suara Taois Xie. Pada saat ini, danau darah masih melonjak menuju peti mati kristal, dan kerangka suci di dalam peti mati telah beregenerasi menjadi tubuh laki-laki telanjang. Ini adalah pria parubaya dengan kepala rambut putih dan wajah persegi. Meski matanya tertutup rapat, dia masih mengeluarkan aura berwibawa. Penampilan ini, mata Han Li berkilat saat dia melihat tubuh laki-laki di dalam peti mati kristal. Pada saat ini, pria di dalam peti mati memiliki sedikit kemiripan dengan Taois Xie, tetapi mereka tidak persis sama. Master, akhirnya kau dibangkitkan. Ini hebat. Ketika Sasin melihat ini, dia menunjukkan ekspresi gembira. Dia berlutut di depan peti mati kristal dan berkata dengan bersemangat, mengabaikan luka di tubuhnya. Saya belum pulih sepenuhnya, jadi saya perlu waktu untuk memulihkan diri. Saya akan baik-baik saja dengan rekan Daois Li di sini untuk melindungi saya, lanjut Daois Xie. Ini. Meskipun rekan Daois Li membantu kami membunuh Egi, dia masih orang luar, jadi sebaiknya aku tetap di sini untuk melindungi Anda, kata Sasin sambil melirik Han Li. Rekan Taois Li, kita sudah saling kenal selama ribuan tahun, jadi kamu tidak perlu khawatir. Selain itu, aku punya tugas penting lain untukmu. Suara Daois Xie menghilang di tengah kalimatnya, dan dia dengan jelas beralih untuk transmisi suara. Ya, rekan Taois Li, aku akan menyerahkan tempat ini padamu. Ekspresi Sasin berubah, tapi dia segera mengangguk dan berbicara dengan Han Li. Dia kemudian segera keluar dengan Violet Spirit. Han Li tiba-tiba menghentikan Sasin dan berkata, tunggu sebentar, Tuan Kota Sasin. Violet Spirit adalah temanku. Tolong hilangkan batasan pada jiwanya dan biarkan dia kembali ke jati dirinya yang sebenarnya. Tubuh Violet Spirit bergidik setelah mendengar ini, dan ekspresi kompleks muncul di wajahnya. Ketika Sasin mendengar ini, dia meminta maaf kepada Han Li dan berjalan ke Violet Spirit. Lihatlah ingatanku yang buruk. Aku hampir melupakan masalah ini. Ketika Violet Spirit pertama kali memasuki kota boneka, aku khawatir dia adalah mata-mata yang dikirim oleh kota mendalam. Karena itu, aku menyegel ingatannya. Maafkan aku, rekan Taois Li. Aku akan segera melepas segelnya. Dia dengan cepat membuat segel tangan sebelum mengulurkan dua jari dan mengarahkannya ke glabella Violet Spirit sambil melantunkan sesuatu. Semburan cahaya keemasan terpancar dari jari-jarinya sebelum menghilang ke glabella Violet Spirit. Serangkaian rune emas muncul di dahi Violet Spirit, membentuk teknik penyegelan. Matanya menjadi berkabut, dan dia jatuh dengan lemah ke tanah. Melepaskan, teriak Sasin. Pola urat emas di dahi Violet Spirit menyala sebelum menghilang menjadi bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Dia mengeluarkan erangan teredam dan jatuh pingsan. Tubuhnya jatuh ke tanah. Sesosok melintas, dan Han Li muncul di samping Violet Spirit untuk mendukungnya. Ada apa dengan dia? Tidak perlu khawatir, rekan Taois Li. Violet Spirit hanya sementara tidak sadarkan diri dan akan segera terbangun, kata Sasin dengan senyum tipis. Setelah mengatakan itu, dia membungkuk ke arah peti kristal sekali lagi sebelum pergi. Nyonya Liu Hua dan Gu Qianxun mengikuti di belakangnya. Tatapan si Chuan Kong beralih dari Taois Xie ke Han Li. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu,
Tetapi pada akhirnya dia menelan kata-katanya dan berjalan keluar. Kelompok itu segera keluar dari ruang bawah tanah dan tiba di luar. Sasin menutup pintu masuk terowongan tapi tidak pergi. Sebaliknya, dia duduk dengan menyilangkan kaki dan cahaya putih samar muncul di tubuhnya, seolah dia sedang menyembuhkan dirinya sendiri. Nyonya Liu Hua dan yang lainnya juga tidak segera pergi. Sebaliknya, mereka masing-masing berdiri di samping. Ekspresi Nyonya Liu Hua berkedip sebelum dia menggertakkan giginya dan membawa Gu Qianxun ke Sasin. Dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Saya Liu Hua, dan saya membawa putri saya Qianxun untuk menyambut Tuan Kota Sasin. Sasin perlahan membuka matanya dan dengan tenang berkata, "Rekan Taois Liu Hua, saya tidak berani menerima busur seperti itu. Tuan Kota Sasin adalah orang yang berbudi luhur dan prestise. Sekarang setelah Anda mendapat bantuan dari ahli peti mati kristal, hanya masalah waktu sebelum Anda menyatukan alam spasial Kulin. Saya buta di usia tua saya di masa lalu, dan saya membantu pengkhianat Eke itu melawan penguasa kota Sasin. Maafkan saya, Tuan Kota Sasin. Sekarang, saya bersedia meninggalkan kegelapan untuk terang dan melayani di bawah Tuan Kota Sasin. Terimalah saya, Tuan Kota Sasin." Nyonya Liu Hua berkata dengan tulus. "Saya juga bersedia bergabung dengan kota boneka. Terimalah saya, penguasa kota Sasin." Gu Qianxun juga membungkuk. "Oh, kamu ingin bergabung dengan kota bonekaku? Hehe, jangan bicarakan Gu Qianxun ini dulu. Rekan Taois Liu Hua, Anda membantu Eke membuat alat bintang yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu, menyebabkan kerusakan tak terhitung di kota boneka kita. Bahkan jika saya bersedia menerima Anda ke dalam kota boneka saya khawatir orang lain di kota boneka tidak akan mentolerir Anda." Sasin melirik Nyonya Liu Hua dan berkata dengan dingin, "Saya mengerti. Untuk meredakan kemarahan sesama Taois di kota boneka, saya bersedia memberi tahu Tuan Kota Sasin tentang penempatan militer di sekitar kota misterius dan kelemahan pertahanan kota. Mayoritas pertahanan kota misterius didirikan oleh saya dan Eke bersama. Saya ingin tahu apakah ini dapat diterima." Nyonya Liu Hua tersenyum pahit dan berkata, "Karena rekan Daois Liu Hua begitu tulus, saya bukan seseorang yang tidak tahu bagaimana membersihkan. Mulai hari ini dan seterusnya, kalian berdua adalah anggota kota bonekaku." Mata Sasin berbinar saat dia mendengar ini. "Terima kasih, Tuan Kota." Kegembiraan muncul di mata Nyonya Liu Hua saat dia sekali lagi membungkuk dengan Gu Qianxun.